Yoho, apa kabar nakama semuanya? Ya, sejauh dari cerita Wano Kuni berjalan, banyak orang sangat menantikan perang Onigashima. Karena dari arc Zou, Eiichiro Oda memusatkan bahwa titik puncak dari arc Wano Kuni ada di perang Onigashima atau ada pada festival api. Ya, itu merupakan hal yang wajar. Dan kali ini, dalam video ini, kami berniat untuk membacot mengenai sebenarnya kru topi jerami berperang atau ngebadut di Onigashima. Sehingga, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Hal pertama yang kita bahas adalah, sedari dulu kami sering mengatakan bahwa puncak arc Wano Kuni bukanlah arc Onigashima, bukanlah perang Onigashima. Ya, bagi mereka yang sudah pernah menonton video kami tentang perang Onigashima akan gagal, pasti paham dengan konsep ini. Kami juga sedikit lupa tentang isi videonya, tapi intinya adalah dalam cerita One Piece semuanya memiliki konsep, dan biasanya dalam konsep atau pola tersebut tujuan awal kru topi jerami akan gagal terlebih dahulu, dan kemudian di tujuan kedua atau ketiga baru bisa disukseskan. Ini sama seperti ketika arc Alabasta, yakni awalnya kru topi jerami berniat untuk mengagalkan kudeta oleh Crocodile. Namun hal itu malah gagal, dan malah Alabasta dalam kondisi perang saudara serta King Cobra disandra. Lalu kru topi jerami mengubah tujuan mereka menjadi menyelamatkan seisi pulau Alabasta, yang artinya titik poinnya bukan hanya kerajaannya yang diselamatkan, melainkan warga dan seisinya. Nah, kami di video lama berpendapat bahwa tujuan awal kru topi jerami, yakni mengalahkan Kaido di perang Onigashima, akan gagal, dan kemudian tujuan mereka akan berubah menjadi menyelamatkan Wano Kuni. Ya, itu adalah sedikit dari teori lama tersebut. Mungkin ada nakama yang bertanya, kenapa kami membicarakan hal ini? Alasannya adalah, awalnya kami memang tidak berekspektasi banyak terhadap perang Onigashima. Ya, karena kami sudah memiliki bayangan bahwa rencana penyerangan Onigashima akan gagal total. Tapi semakin cerita berjalan, kami semakin merasa kesal sendiri. Apalagi kami masuk ke dalam grup Facebook One Piece Seed Posting. Ya, sudah lama kami masuk grup tersebut. Kami semakin sadar bahwa dibanding berperang, para protagonis lebih terlihat seperti membadut di perang Onigashima ini. Mari kita lihat kenyataannya. Kru topi jerami, terutama Monkey D. Luffy dan Kapten Kid, di awal pelayaran mereka menuju pulau Onigashima, mereka bersikap arogan bahwa salah satu dari mereka lah yang berhak untuk memenggal kepala Kaido. Dan kita lihat kenyataannya, saat ini mereka benar-benar terpojok. Oh tidak, Kid waktu ini masih diberi nafas dan sedang berhadapan dengan Yonko Big Mom. Teruntuk Monkey D. Luffy, ia sudah diperlihatkan dengan banyak sekali adegan keren. Ia dengan amat sangat kerennya menyuruh Trafalgar Law dan Zoro untuk turun ke bawah dan menyerahkan Kaido pada dirinya sendiri dengan posisi 1 versus 1. Setelah aksi keren tersebut, ia ditumbangkan dan terjebur ke dalam lautan dengan kondisi tidak sadarkan diri. Kemudian untuk Roro Noa Zoro, di awal cerita Onigashima, Queen pernah membuat permainan zombie-zombian dengan musuh serta bawahannya, yang mana karena hal ini Zoro sempat marah dan mengatakan dengan lantang bahwa Zoro datang ke Onigashima bukan untuk mengikuti permainan bodoh Queen ini, yakni melainkan untuk menebas makhluk terkuat di dunia, yakni Yonko Kaido. Yang sontak hal ini membuat Queen terkejut. Lalu apakah Kaido menebas makhluk terkuat di dunia? Ya, bisa dibilang ia sukses memberikan luka kepada Kaido. Namun luka yang diterima oleh Kaido ini tidak seberapa. Kaido masih bisa berdiri tegak. Padahal serangan yang Zoro berikan pada Kaido adalah serangan terbaik milik Roro Noa Zoro. Belum lagi dengan 8 Akazaya. Mereka adalah orang yang awalnya yang paling kami yakini sebagai orang yang bisa mengalahkan Kaido. Bahkan kami mengira kru topi jerami tidak dibutuhkan untuk mengalahkan Kaido, karena 8 Akazaya di awal pertempuran melawan Kaido itu terlihat begitu kuat. Tapi seiring cerita berjalan,
8 Akazaya rasanya seperti lalat bagi Kaido. Pertarungan 1 versus 8 dimenangkan oleh Kaido seorang. Ya, sekarang coba kita bayangkan, selama 20 tahun, 8 Akazaya berlatih. Selama 20 tahun, Akazaya bersabar dan mempersiapkan banyak hal. Dan hanya dengan waktu secepat itu, mereka dikalahkan oleh orang yang ingin mereka bunuh. Wow! Belum lagi dengan Usopp serta Nami yang rasanya seperti Sakuranya dunia One Piece. Mereka terlihat sangat tidak berguna. Bahkan mereka diselamatkan oleh seorang balita bernama Otama. Ya, seorang bajak laut diselamatkan oleh balita. Ya, kami sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Serangan terbaik milik Nami yang terakhir pada ulti juga tidak terlalu berpengaruh pada ulti. Ulti masih bisa bergerak. Dan jika ulti tidak dihajar oleh Big Mom, mungkin Namilah yang terancam bahaya. Sejauh cerita berjalan, dari sisi kru topi jerami maupun sisi para samurai, yang bisa dikalahkan oleh protagonis hanyalah kroco-kroco. Di sisi protagonis ada beberapa orang-orang penting yang saat ini tumbang, seperti Luffy, Zoro, Asura Doji, Okiku, dan Kinemon. 5 orang penting terlihat tumbang. Kemudian mari kita lihat dari sisi musuh. Dari apa yang kami baca, dari data yang kita punya, hanya ada 2 karakter penting yang tumbang dari sisi musuh, yakni Ulti serta Pejuan. Dan ironisnya, bukan dari pihak protagonis yang menumbangkan mereka, melainkan Ulti serta Pejuan tumbang karena ulah Big Mom. Lalu, hal badut selanjutnya adalah dari warga suku Ming yang menyangka bahwa Pedro mati karena dibunuh oleh Perospero. Hoho! Secara data, Perospero tidak sepenuhnya membunuh Pedro. Justru Pedro lah yang membunuh dirinya sendiri. Tapi dibanding menyesali betapa lemahnya Pedro, atau Carrot yang tidak bisa membantu Pedro karena Carrot terlalu lemah, warga suku Ming lebih menyalahkan Perospero sebagai alasan kenapa Pedro mati. Dan ya, sungguh kasihan sekali Perospero menerima tuduhan seberat itu pada pundaknya. Ya, bisa dibilang, misi menyerang Onigashima lebih ke misi menyerahkan diri. Tidak ada hasil yang bisa digapai oleh protagonis dalam peperangan kali ini. Belum ada para petinggi yang jatuh dari pihak musuh. Belum ada satupun orang yang bisa melemahkan Kaido maupun Big Mom. Ditambah lagi dengan Chopper yang meskipun dalam mode terkuatnya, yakni Monster Point, ia tidak bisa memberikan rasa sakit pada Queen. Sehingga kesimpulannya, kami tahu ini merupakan konsep, ini merupakan pola dari cerita One Piece. Tapi rasanya ini sangat menyebalkan melihat sebuah perang yang digembar-gemborkan sedari dulu dan ternyata protagonis tidak bisa memberikan dampak sedikit pun pada musuh. Malah justru sekarang seluruh protagonis dalam bahaya. Mereka sudah berada di kandang naga. Pilihan mereka saat ini hanyalah mati atau menjadi anak buah Kaido. Sekarang kita hanya tinggal menunggu perang yang sebenarnya. Sebuah perang yang akan membuat perang Marineford terlihat imut, yakni perang di Wano Kuni. Ya, di pesan Jamvesta yang dulu, Eiichiro Oda tidak mengatakan bahwa perang Onigashima akan lebih megah dari perang Wano Kuni. Justru Eiichiro Oda mengatakan bahwa perang Wano Kuni akan membuat perang Marineford terlihat imut. Sehingga hidangan utama dalam arc ini belum ditunjukkan sama sekali. Kami penasaran bagaimana Eiichiro Oda akan meningkatkan kemampuan para protagonis agar bisa seimbang dengan pihak musuh. Sejauh dari cerita Onigashima berjalan, pihak protagonis benar-benar seperti semut bagi pihak antagonis. Serangan yang dikeluarkan oleh pihak protagonis tidak ada rasanya bagi pihak antagonis. Ya, semoga saja jika memang ada plot armornya tidak setebal make up Sanji ketika menjadi banci. Oke, itu saja unek-unek yang ada dalam pikiran kami mengenai kondisi di perang Onigashima kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian atas pendapat kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.